Gituin Pak. Oke, ini dulu biar safety. Sorry. Bener. Hand sanitizer. Gua susah ngomongnya hand sanitizer. Oke guys, ini Tata ngambil sepatu, dia tuh lihat, masa mau ke tempat uka-uka nggak pakai sepatu, ya kan? Mau ikut nggak ini adiknya? Enggak, Oh enggak? ya. Oke, makasih ya. Oke. Udah gitu doang. Oke, thank you ya. Ayo, nanti Om ya. Oke. Gimana kan tadi kan? Di depan ini ada ada daerah atau ada satu kampung gitu ya. Ya. Disebut itu Kampung 9. Kampung 9. Kenapa tuh Kampung 9? Kenapa disebut Kampung 9? Karena itu penduduknya nggak boleh dari 9 keluarga. Maksudnya gimana tuh? Jadi 9 kakak gitu, 9 kartu keluarga itu nggak boleh lebih. Kalau misalkan saya tinggal di situ sama istri saya, Bang Ake tinggal di situ sama istrinya, Tata terus ya gitu 9 orang. Nah, di mana nanti anaknya ada yang nikah, misalkan saya punya anak saya udah nikah nih. Nah, itu yang mau pergi itu anaknya atau orang tuanya yang nikah gitu. Jadi nggak boleh sampai ke 10. Kalau ada yang ke 10-nya, biasanya itu bakal meninggal di kampung itu. Itu kenapa bisa ada mitos kayak begitu di Kampung 9 ini? Nggak tahu, makanya itu dinamakan Kampung 9. Jadi nggak boleh lebih dari 9 itu. Kalau lebih dari 9 pasti ada yang meninggal. Ya, gimana Gar? Sekarang kita udah ada di komplek pemakaman dari Adipati Singaperbangsa Bupati Karawang pertama. Mungkin di sini walaupun terang ya, tapi saya merasa ada suatu energi gitu, energi yang kuat gitu, yang saya rasain terus terang. Dari tadi saya merasa energi yang kuat. Dari mana? Sebelum saya masuk sini. Auranya sekarang di mana yang kerasanya, nariknya? Kalau saya yang merasa narik daerah sana, daerah depan. Iya, saya juga tadi. Nanti cerita di mobil deh. Oke. Itu saya ngerasa banget di sini. Cuman kalau sekarang saya ngelihat ada kayak sosok itu di mana? dekat lampu sana. Aku samperin ya. Iya. Assalamualaikum. Permisi. Halo. Sudah pergi? Belum itu. Jadi dia memperhatikan kita, mau apa sih orang-orang ini di Kita sini, kan baik gitu kan. di sini. Ya, kita di sini cuman ingin mengangkat sejarah atau budaya atau sejarah dari Karawang. Soal ini kan dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Yap, oke. Ini kita Guys, ini ada kendi. Di depannya ada gambar singa. Ada berapa kendi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7 kendi, permisi. Hai. Ini ada sumur tua. Permisi, dan ini bisa ke dalam situ ya. Oke. Masa ada sesuatu nggak? Ya, di situ. Ya. Terus Ini tarikan orangnya kuatnya. Tapi baik kok mereka. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Muhammad Soleh. Enggak, ini kan tadi kan ini makamnya makam Prabu Singa Perbangsa ya Pak. Iya Pak. Jadi maksudnya sebelumnya padahal ada Ki Buyut Manggun. Nggak tahu kenapa jadi katanya Cina jadi makam Singa Perbangsa. Dan sini ternyata nggak cuma satu makam ya Pak. Ada berapa makam sih? Kalau yang ini artinya pindahan baru. Pindahan baru yang Raden Anom Wirasuta, Jayanegara, Martanegara, Raden Muhammad Soleh kan dari istilahnya tadinya kan dari Masjid Agung kan. Oh iya, dipindah ke sini. Itu anak-anaknya gitu Iya, Pak maksudnya. anak-anak. Oh kayak keluarganya gitu. Ya kan dulu mah kan kerajaan boleh dikatakan Anak gitu ya. turun temurun Oh, kan, turun-temurun. gitu. Lain dengan sekarang harus dipilih. Oke. Itu juga sebetulnya masih Bupati Karawang ya Pak? Dulu kan Adipati. Adipati Anom Wirasuta kayak gitu. Anom Wirasuta, Jayanegara, Martanegara, Raden Muhammad Soleh. Termasuk Adipati Panatayuda ada di sini Pak. Jadi kalau semuanya sesudah nyembah Singa Perbangsa itu semuanya Panatayuda. Contoh supaya istilahnya lebih mengerti ya. Raden Anom Wirasuta itu artinya Adipati Karawang kedua, Panatayuda satu. Panatayuda satu itu. Itu Bupati Karawang kedua, Panatayuda ke satu. Raden Jayanegara Bupati Karawang ketiga, Panatayuda kedua. Dan seterusnya. Gitu. Jadi Sekarang setelah Singa Perbangsa itu jadi Panatayuda. Dulu mah artinya belum ditata perang. Tayuda kan perang. Yuda perang. Jadi Panata Penata perang. gitu. Ya ditata tadi diatur. Panatayuda itu maksudnya. Panatayuda ya tadi. Oh, gitu. Jadi mencari pembenaran sendiri kan. Iya, jadi kan itu Pak, jadi kan dulunya ini adalah pemakaman Ki Buyut Mangun. Akhirnya manggung di sini setelah beres di sana manggung di Bobojong Kalidaun. Di sini namanya Bobojong Kalidaun. Bobojong Kalidaun. Manggung kalau orang Sunda bilang manggung itu istilahnya kalau slogan Sunda itu manggung itu ulah mang kan agung itu kalau slogan. Kayak kan kalau manggung kan banyak misro, combro, oncom di jero, ambis jero gitu. Oh, manggung itu singkatan berarti ulah mang itu kan satu versi slogan. Kalau versinya artinya boleh dikatakan kata-kata manggung kan sama dengan bismillah. Oh, manggung, mang-mang. Ulah mang ketika punya keinginan itu rasa inal yakin. Inal yakin tuh maksudnya Pak? Jadi artinya kalau apa sih ya kalau nggak tahu teman-teman gitu kita istilahnya susah lah ya artinya. Karena jadi kita harus segala sesuatu juga melakukan terus. Jangan ragu-ragu lah gitu supaya istilahnya jangan ragu-ragu lah. Gitu. Saya oke. Kalau ragu-ragu sesuatu hal yang sifatnya ragu-ragu itu gitu. Betul. Itu nggak beres. Nah, sekarang yang dibilang dulu kan nggak ayah jin bukan Syekh Kuro nggak ada. Ada juga Syekh Ora, Syekh Bentong, Syekh Dugem. Ada 3 Syekh. Ya, namanya itu katanya gitu. Dulu mah gitu. Syekh apa namanya Syekh Kuro kan sekarang ini juga kan sekarang Singa Perbangsa dulu mah Ki Buyut Mangun. Oh ini tuh. Iya nggak ada. Namanya Ki Buyut Mangun dulu. Oh jadi bukan makam Ki Buyut Manggung. Iya. Makam keramat gitu. Bukan makam Prabu Singa Perbangsa. Tapi kenapa jadi Tahun berapa ini Pak disebut makam Singa Perbangsa? Tuh masalah tahunnya kita sendiri ya tidak tahu. Dari ya, mulai ramenya gitu Pak. Mulai ramenya. Ya kan gini kan, orang itu kan masing-masing punya keistimewaan, keahlian. Oh sebetulnya ini istilahnya makomnya, dia juga bukan bilang makam, ini makomnya Adipati Singa Perbangsa. Oh ini makomnya Syekh Kuro. Artinya patilasan. Nggak bisa mastiin kalau itu makam gitu. itu kan nggak bicara orang Arab. Kuro itu artinya istilahnya boleh saya kan Jago yang ngaji. dituakan. Kuro itu membaca. Kiro, iya Kiro.
Ikro. Jadi itu mah terserah mau ditafsirkan gimana gitu istilahnya. Bahasa Syekh Kuro atau Kiro itu kan membaca itu bukan membaca Al-Quran, membaca perasaan orang lain, membaca jadi Pak, kalau mitos rawa rontek itu cenah itu emang ada atau gimana sih Pak? ada gimana? Maksudnya ada nggak sih sebenarnya rawa rontek ajian itu tuh? Ada. Ada. Soalnya masalah Aji Rawa Rontek kan kita bicara tentang, kalau saya sendiri yang belum menyaksikannya. Tapi ada emang Pak? Dari katanya kan dari awal yang punya Aji Rawa Rontek itu kan Rahwana. Iya, Rahwana, Pawayangan. Gitu. Tapi ya tetap gitu istilahnya memang ada. itu turun temurun apa Enggak. belajar? Itu dari hasil daripada masing-masing gitu boleh dikatakan hasil daripada ritual. Itu juga bisa gitu kalau memang Hah? kuat ritualnya. Kok nyambung Pak? Iya dong. Asal kuat, ritualnya kuat. Emang harus ritual, bukannya bisa diturunkan Pak? Enggak. Rawa rontek mah beli sendiri istilahnya. Itu yang saya tahu rawa rontek itu kalau pengen ajian rawa rontek itu adalah puasa 7 bulan berturut-turut plus lanjut 40 hari puasa. Ya Pak. Kayak gimana Pak kalau Jadi untuk kalau masalah Aji Rawa Rontek yang namanya ilmu mah gitu, tergantung istilahnya boleh dikatakan yang memberinya tidak ada target seperti bulan puasa gitu. Jadi gimana yang ngasih ijazah? Iya, gimana yang ngasih ijazah gitu. jadi semua ritualnya ritual mati geni gitu semuanya. mati geni. Mati geni itu nggak buka dalam jangka waktu 40 hari contohnya atau 3 bulan gitu. Itu nggak mati apa kalau puasa gitu? Mati geni kayak gitu Pak? Ya buktinya istilahnya banyak lah ya. Ada ya? Ya Pak. Iya kuat sih ya orang-orang tertentu ya. Ya. Karena mungkin bahan bakunya dulu dengan sekarang kan lain. Beda. Oh iya Kalau jelas. kayak Bang Ato sih kuat, udah banyak penampungan. Perut gue. Suwe. Kalau memang istilah sekarang katanya turunan Sujen, dulu mah turun cucuk. Turun cucuk bener. Tahu nggak Sujen? Sujen tuh Sujen itu sapu. Kalau di apa namanya dilancipin itu gitu bukannya tajam, malah rapuh putus. Jadi kalau puasa kayak gitu ya mati betul. Sapu lidi. Karena turunan istilahnya ini Sujen gitu. Jadi Sujen itu sapu. si talking make sense ya kan. Jadi orang sekarang kan mana ada ya Pak ya. Iya itu turunan. Tapi sampai sekarang percaya masih ada Pak. Rawa rontek masih. Cuma mungkin nggak ketahuan orang gitu ya Pak ya. Cuman ya mungkin kalau memang dari generasi sekarang kayaknya gitu nggak ada kayaknya. Terkecuali orang itu penjelmaan gitu. Paling sekarang mah ilmuna bukan rawa rontek Pak. Anu panjang umur teh ilmu non Pak. Anu panjang umur teh kayak kena air cenah mau meninggal hidup deui sambung nyawa apa. Saya pi banyu kan. Saya pi banyu. Oh yang Jadi tapi kalau kena air istilahnya bisa hidup. saya pi banyu ya Pak. Tapi kalau Bapak sendiri masih percaya Pak rawa rontek Pak? Saya pribadi percaya, aja. Gitu. Saya percaya. Cuma mungkin keberadaannya masih rahasia. Cuman masanya kita percayalah ya dengan sejarah orang tua karena Al-Quran juga isinya kan sejarah. Sejarah betul. Jadi sejarah dan hukum isinya Al-Quran yang sejarah ada hukum gitu. Iya. Kalau Prabu Singa Perbangsa Pak, percaya nggak dia punya ajian rawa rontek? Percaya. Percaya. Berbangsa aslinya. Itu apa nggak diturunkan ke anak-anaknya? Ya kan penerusnya dia ke anak-anaknya boleh dikatakan tahu nggak bakal istilahnya. Jadi zaman kesininya gitu. Makin putus siapa? Makin putus. Jadi yang dididik hanya karena kenegaraan. Gitu. Kenegaraan, Tatonegoro. Tatonegoro. Jadi artinya bagaimana cara istilahnya boleh dikatakan jadi pemimpin yang baik atau gimana. Gitu. Kalau orang modern bisa mendapat berkah kayak gitu nggak? Jadi jarang kalau yang jadi pemimpin punya kesaktian seperti itu sebetulnya. Singa Perbangsa seperti Singa jarang. Perbangsa. Jarang. Jadi semuanya yang pada jadi jawara yang seperti itu mah luar daripada pemimpin. Makanya kenapa Kerawang istilahnya dijadikan makom gitu. Bupatinya selain Kerawang tidak ada gitu. Selain Kerawang gitu. Tapi Kerawang mah aslinya diistimewakan. Karena hanya Bupati Singa Perbangsa yang punya ilmu seperti itu. Satu dari sekian miliar orang manusia di dunia ya Pak. Itu kan namanya juga bukan Singa Perbangsa, kita aja nggak tahu. Itu kan nama julukan dari Sultan Agung. Julukan untuk Prabu Singa Perbangsa. Kita nggak ngerti ya. Pentolan daripada adipati, sekian adipati di bawah naungan Sultan Agung Mataram. Saya tertarik Pak dengan rawa rontek.
Maksudnya amazing, maksud ceritanya apa? Ya dongeng ya kan. Mungkin Bukan. kategori sekarang apa ya rawa rontek? Kalau memang istilahnya dipenggal kembali, apa kalau memang istilahnya bercinta mau putus nyambung atau gimana? Ya elah bapak. Putus cinta ya putus nyambung, sakit hati gue. Ya Allah. Jadi banyak CLBK lah kalau anak sekarang. Mungkin rawa rontek sekarang istilahnya gitu. Si Babe. Gue serius-serius nyimak dia bercanda. Kacau sih Ya bapak. artinya ya seperti itu mungkin sekarang bisa seperti Rawa itu. rontek modern ya pak ya. Seperti itu, Putus ya, nyambung itulah putus nyambung. penyajian rawa rontek Tapi yang emang dibuat bener orang. sih dia. Jadi kayak nggak ada perempuan lagi, nggak ada laki-laki lagi gitu. Guys, ini bapak lo, bapak siapa namanya pak? Soekardi. Bapak Soekardi lo bilang tuh rawa rontek modern sekarang adalah putus nyambung sama mantan guys. Aduh. Rawa rontek yang Nah, sekarang itu orang yang istilahnya putus nyambung itulah yang punya Aji rawa rontek sekarang sebetulnya. Buset. Konsepnya sih bener sih ya putus nyambung ya kan. Putus nyambung ya kan. Tapi aplikasinya. Coba dari sini sampai Jawa Timur cari yang mau punya Aji rawa rontek kayaknya nggak bakal ketemu gitu. betul kan. Nah, tapi yang putus nyambung banyak kan. Pak, makasih ya. Ini buat sekalian bayar kopi ya. Iya, Pak. Mari Pak. Ya. Hati-hati ngantuk. Ya, si kecilnya ikut-ikutan satu.